Di video ini ada postingan yang sangat menggemaskan, yang dimana memberikan label ustadz kepada saya, dan saya di sini tergelitik untuk memberikan pembahasan mengenai hal ini. Kalau kita berbicara masalah gelar ya, apalagi Harry Pras, karena banyak membahas tentang takhayul, bid'ah dan khurafat, memberikan bantahan-bantahan terhadap doktrin-doktrin, dawir-dawir. Mirisnya mereka itu untuk menjatuhkan, menjelekkan saya dengan cara-cara yang sontoloyo pula. Contohnya di postingan yang ingin saya bahas, melabeli saya dengan gelar ustadz. Namun apakah boleh seorang Harry Pras dijuluki ustadz atau dipanggil ustadz? Justru bagi kalian yang paham bahasa Arab dan mengerti tentang istilah ustadz, tentu gelar itu tidak masalah meskipun digelarkan kepada saya, ya, Ustadz Harry Pras gitu. Ketika saya berkumpul juga dengan para syekh, yang dimana beliau ada yang dari Yaman, ada yang dari Palestina, ada yang dari Arab, ada yang dari Mesir. Mereka semua memanggil saya syekh, ya. Harry Pras dipanggil syekh. Ngajar santri tahfiz silat dipanggil ustadz. Apakah gelar ustadz atau syekh itu sesuatu yang sakral? Tidak, teman-teman. Hanya di Indonesia. Bahkan lagu-lagu, perhatikan baik-baik, lagu-lagu berbahasa Arab, meskipun lagu-lagunya itu tentang lagu birahi, lagu cinta-cintaan, lagu gombal-gombalan, nyampe ke Indonesia jadi apa? Jadi selawatan. Satu culture shock yang lucu bagi kami orang Arab yang pernah mengalami budaya Indonesia, yaitu salawat. Salawat nggak apa-apa, masalahnya di lagu-lagu yang dipakai dalam salawat. Mereka menggunakan lagu Arab apa adanya, benar-benar apa adanya, tanpa memperhatikan artinya. Karena mereka pikir bahwa semua lagu Arab adalah doa dan salawat. Dan semua kata Arab adalah doa dan diaminin. Gimana ini? Gimana? Coba lihat contohnya. Nah, kalau di Mesir, aslinya seperti ini. Tidak semua lagu Arab adalah salawat, dan tidak semua kata-kata Arab adalah doa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواننا الاعزاء، كما تشاهدون نحن ما زلنا مستمرين في مشروع سقيا الماء لعام 444، وكما تشاهدون هذه احوال هذه القرية، قرية نائية فقيرة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ونحن اليوم لقد لله الحمد لقد تم تنفيذ لهم هذا البر اليدوي. إن شاء الله سوف يكون لهم يد العون، فجزا الله الأخوة القائمين على هذا المشروع، وبارك الله بكم. معكم أخوكم المهندس أنس إن شاء الله. ولمزيد من التفاصيل أرجو التواصل مع رقمي الواتساب المذكور في الصفحة أو على صفحتي الرسمية. وجزاكم الله عنا خير جزاء مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ya itulah kenapa edukasi di Indonesia itu butuh untuk digencarkan. Coba kita sebelum jauh membahas tentang apa itu gelar ustadz, gelar syekh, kita baca dulu seperti apa postingannya yang berusaha untuk memfitnah saya lagi. Dan ketika saya menyimak postingannya, ternyata akun ini baru saja dibuat. Ya, baru saja dibuat langsung memposting tentang saya. Dilihat, Ustadz Harry Pras adalah salah satu ustadz rujukan ana dalam mengambil ilmu agama. Kefakihan beliau dan tajamnya firasat beliau terhadap kemungkaran melebihi yang lainnya. Naam, dia menyebutkan di sini salah satu ustadz. Ya, salah satu ustadz. Kalau ustadz di bidang bela diri, betul, saya memang ustadz bidang bela diri. Kalau ustadz di bidang agama, tunggu dulu. Ini akan menjadi fitnah sama halnya seperti ustadz surah pemusik kemarin. Jadi mana ustadz surah pemusik di dalam ceramahnya menggebu-gebu, paginya silat, malamnya berfatwa. Kalau ceramah itu ditujukan kepada Harry Pras, maka itu juga fitnah, karena Harry Pras tidak pernah berfatwa satupun. Rata-rata video Harry Pras berhujjah kepada fatwa Ustadz Fulan, Syekh Fulan. Tidak pernah Harry Pras berfatwa sendiri. Menurut Harry Pras, hukumnya begini, hukumnya begitu. Tidak. Tapi saya berhujjah. Nah, itu jatuhnya juga fitnah. Dan kita lihat komentar-komentarnya. Nih, Ustadz baca kitab terjemah. Kitab. Gak perlu dibaca kitab, teman-teman. Ya, gak perlu. Tulis saja buku. Kitab itu kan bahasa India, kitab bahasa Arab. Terus bahasa Indonesianya buku, bahasa Inggrisnya book. Begitu. Kitab terjemah. Ya, apapun diterjemahkan. Agama ini bukan sok-sokan kita jago-jagoan bahasa Arab. Kalau mau sok-sokan jago-jagoan bahasa Arab, guru-guru saya di belakang fasih berbahasa Arab. Puluhan tahun juga menempuh pendidikan agama berbahasa Arab. Bahkan hafiz Quran. Dan bukan cuma 1-2 orang guru saya yang berbahasa Arab.
Jadi gak perlu sontoloyo, Heripas tidak bisa bahasa Arab. Ya, semuanya bisa dipelajari. Ya, buktinya saya belajar bahasa Inggris. Hanya 2 tahun, saya bisa melafazkan bahasa Inggris. Mendengarkan orang ngomong bahasa Inggris, saya paham. Bahkan mendengar orang ngomong bahasa Arab. Sedikit banyak, saya kadang mengerti apa yang dia ucapkan. Ya, tinggal dipelajari. Gampang. Terus yang berikutnya lagi. Yang mu'allaf aja dipanggil Ustadz kok. Apa sih yang gak bisa? Jadi mereka itu teman-teman bukan ingin mencari kebenaran, tapi pembenaran dan framing atau fitnah. Begitu. Menanyakan siapa guru saya, wong dia jelas, dia tahu siapa saya. Dia juga tahu saya bergaul dengan siapa. Dia tahu juga saya itu duduk di majelis siapa. Tapi masih menanyakan gurunya siapa. Mereka itu setelannya di dalam hidup buta dan tuli. Meskipun punya mata, mereka gak bisa lihat. Punya telinga, budek, gak bisa dengar teman-teman. Ya, jadi begitulah teman-teman, bahwa mereka ini di dalam bagian hal tersebut sesungguhnya mereka itu tengah kebingungan untuk menyerang video saya atau menjatuhkan dakwah saya untuk mengingatkan umat, mencerdaskan umat dari pembodohan doktrin-doktrin takhayul dan khurafat yang selama ini sudah menjamur di negeri ini. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi. Dan kalau kalian masih mempertanyakan apakah boleh seorang Heripas diberikan gelar ustadz, ya boleh-boleh saja. Karena ustadz itu sebagai orang yang ahli. Ya, tapi saya bukan ahli di bidang agama. Perhatikan baik-baik, saya itu di dalam bidang agama, saya menyampaikan kalam ulama, fatwa-fatwa mereka, bantahan mereka terhadap takhayul bid'ah dan khurafat. Bukan Heripas yang berfatwa sendiri. Dan saya tidak mau memikirkan orang yang komentar SDM rendah. Karena selama saya jalan-jalan di daerah tempat saya tinggal, saya tidak pernah menyembunyikan identitas. Karena ketika saya jalan ke suatu tempat, pasti banyak juga orang yang memberikan dukungan kepada saya, memberikan doa dan lain sebagainya. Agar apa? Agar dakwah untuk mencerdaskan umat ini istiqomah. Karena mereka sendiri pun tidak takut untuk menyuarakan doktrin, dawir, takhayul dan khurafat. Lalu bagaimana mungkin saya sebagai orang yang mengaku mendakwahkan, menyampaikan kebenaran takut?